Islam yang kita terima sekarang kan Islam yang sudah berproses. Dalam sejarah peradaban umat Islam kan sudah berlangsung 1400 tahun, di mana konflik sosial, konflik politik, konflik kepentingan, konflik antar agama, konflik antar ras itu bermain di sana semuanya. Kamu harus tahu semuanya ini. Kamu bacanya Nurul Yakin aja sih, itu juga khulaso pisan. Nabi Muhammad itu berulang-ulang akan dibunuh kan, betul nggak? Kemudian sejak Nabi meninggal dunia saja itu sudah persatuan kita sudah pecah kongsi, sudah saling bunuh membunuh, dan Khulafaur Rasyidin mati terbunuh semuanya, banjir darah. Selesai pemimpin melalui proses pemilihan, selesai diboyong ke Syam oleh Muawiyah, kembali menjadi kerajaan yang super diktator lagi dan sangat rasialis. Ngerti beli mungkin? Nah itu apa dikiranya perpecahan antar umat Islam itu murni karena perebutan kekuasaan, atau ada pihak luar yang ikut menggoreng-goreng? Ada Su'obiyatul Atrak, ada Su'obiyatul Furus, ada Su'obiyatul Yunan dan sebagainya, Rom, bermain semuanya itu. Jadi sejarah itu kita baca sebagai proses politik yang panjang sekali bermain, ya, sampai akhirnya habis negara Islam itu dan sampai sekarang. Nah, dalam percaturannya ketika peradaban yang dibangun Kanjeng Nabi terus bergulir, di situ ada Furs juga menyimpan dendam. Persia itu, Yunani itu, Iran itu dendam. Negara yang sudah besar kok bisa ditaklukkan seorang penggembala kambing kok, ya kan? Romawi juga sama, Turki juga sama, mereka juga sama. Nah makanya ketika pemimpin kerajaan di Syam itu min Muawiyah, di situ kebencian ras Arab kepada ras asing ada. Si pribadi mana? Saya ceritain dah, ini sejarah. Muawiyah itu sidak, inspeksi mendadak. Jadi pejabat-pejabat yang dicurigai kurang setia diinterogasi, dikorek. Kamu anaknya siapa? Ibunya orang mana? Ketangguhan, ya, kakeknya orang dari Turki asalnya, langsung dipecat. Hada ajin, ini adonan nggak bener, ini pecat. Rasialis banget. Dan kita harus tahu bahwa selama kerajaan Daulah Umayyah itu tidak pernah terjadi konflik perang gesekan dengan Romawi, dengan kerajaan kekuasaan Kristen. Kita mesti curiga, itu mesti ada kompromi, ada kesepakatan. Gimana lagi? Proses politik itu mesti ada kesepakatan, limbal baliknya. Hanya ini kan tidak diktator orang Islam. Ya saya juga sebetulnya layak nggak saya kemukakan sekarang nih? Layak nggak saya cerita begini nih? Nanti jangan dikira nanti provokator lagi. Serba sulit begini nih. Iya kan? Nah, dalam pertarungannya ini ternyata elemen masyarakat dari berbagai lapisan, ada falasifah, para filosof, ada intelektual, ada ulama, para ilmu, ada politisi, ada ahli hukum, fuqaha, ya kan gitu. Berebut kekuasaan. Memang yang menjadi sentral itu politisi memang akhirnya mah kekuasaan. Nah, yang pendamping mereka ini ternyata para intelektual, para filosof ini kalah untuk melakukan pendekatan dengan sang penguasa, karena sifatnya tidak sinkron, di mana para falasifah itu lebih banyak persoalan keadilan sosial, masalah kemakmuran, ya kan, masalah hak individu. Ini sangat bertentangan dengan kekuasaan mutlak. Gimana lagi? Nah, sehingga dalam pergulatannya ini para fuqaha yang menang,
Yang menang fuqaha. Jadi yang membangun peradaban Islam itu adalah politisi dan fuqaha, ahli fikih, ahli hukum. Sehingga situ para intelektual sendiri menjadi korban. 10.000 golongan Mu'tazilah yang dibunuh-bunuhin itu. Iya, para filosof itu dibunuh-bunuhin 10.000 yang sangat rasional tuh. Iya, yang para sufinya zindik juga digantungin juga. Kekerasan fikih itu kan terjadi pada waktu itu. Biar saya buka aja deh, biar tahu aja. Makanya sekarang kamu membela agama, enggak membela fikih kamu nih sebetulnya. Bukan bela agama, bela budaya, pikiran manusia. Mereka sendiri juga tidak sama ketika menafsirkan Al-Quran, tidak sama. Ini bilang halal, ini haram, ini makruh, gimana? Ayatnya sama, berdasarkan pikiran masing-masing. Apapun yang dihasilkan oleh pikiran manusia, ini agama atau budaya? Maka budaya ketika berbeda ya wajar dong, namanya budaya, ya kan? Nah, ini masalah kan berkaitan dengan order dari sang penguasa. Fikih itu adalah industri yang dibuat sang penguasa sesuai permintaan sang penguasa sampai sekarang. Nih duitnya, bilang haram ya, haram. Gimana hukumnya? Maunya gimana? Haram ada, halal ada, sunnah ada. Nanti gimana? Ya gampang, dalil datang nyari aja gampang. Nah, sampai sekarang terjadi di wilayah hukum itu seperti itu, iya kan? Nah, sehingga saya tidak mengatakan ini kecerobohan, tapi mungkin juga itu satu konspirasi juga, sehingga kita terjebak. Peradaban Islam ini dilihat oleh orang luar ya, adalah satu peradaban yang sangat kejam dan bertentangan dengan kemanusiaan. Iya, orang mencuri dipotong tangannya, murtad dibunuh, tidak sholat dibunuh, tidak puasa dibunuh, tidak zakat dibunuh, zindik dibunuh, zina dibunuh, habislah. Karena itu sesuai dengan mencangkakkan kekuasaannya. Paham bikin ki? Anda masuk akal nggak orang tidak sholat dibunuh? Tapi di kitabnya ada kok. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ada kan? Orang Nasrani, Assalamualaikum, nggak boleh dijawab, buang muka. Ini ajaran mana doang? Assalamualaikum, buang muka. Bayangkan. Kalau Kang Latif, Assalamualaikum, oh ya, apa begitu kita diajarkan? Enggak mungkin dong. Al-Quran telah wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu ilaiha bi ahsana aw rudduha bi mithliha, minimal ya sama. Kalau bisa lebih bagus lagi dong. Itu Al-Quran begitu kok. Kok kenapa? Masa orang sana bilang sampurasun, jawabnya campur racun. Ada kesam kan gitu. Ini siapa yang bikin ini? Tanggung jawab dong. Nah kita kan ditertawakan orang jadinya. Kemudian juga ketika kita satu korek keputusan fikih nggak jelas, yuk mau dikorek, kita mapping bagaimana mereka itu menetapkan satu putusan sehingga 1400 tahun lamanya umat Islam dipenggali, dipotongi tangannya begini dan menjadi korban pembunuhan berdasarkan perintah Tuhan. Sok yang mana? Saya nggak yakin ya. Boleh nggak saya nggak yakin bahwa Allah mengizinkan tangan orang dipotong? Ya kan dalilnya kan qat'iyud dilalah, dilalahnya pasti. Mana as-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihum. Oke. Saya mau bicara dulu.
As-sariqu, pencuri. As-sariqatu, pencuri perempuan. As-sariqu, pencuri laki-laki. Maksudnya apa as-sariq itu? Apakah orang yang mencuri, apakah copet? Kalau orang itu mencuri, itu saroko. Kalau yang profesinya mencuri, namanya as-sariq. Kalau mencuri sekali, itu namanya saroko. Kalau profesinya mencuri, itu as-sariq sebagai kata sifat. Isim fa'il itu yufidu ala ad-dawam, as-subut wad-dawam. Syajaratun aliyatun, itu udah tinggi, permanen. Tapi kalau ta'lu itu terus berkembang. Nah, ketika mencuri dalam Al-Quran, kalau orang itu mencuri bukan sarik, ya saroko saja sih. Di dalam Yusuf dikatakan irja'u ila abikum wa qulu ya abana inna ibnaka qad saraka, bukan sarik. Bukan inna ibnaka sarikun, ibnaka saraka. Satu. Mereka menetapkan saja. Jadi yang dipotong tangannya itu orang yang mencuri atau pencuri. Pencuri. Profesinya sebagai pencuri, maling. Satu, itu udah nggak jelas. Kemudian faktau, maksudnya apa? Dipotong atau diputus? Bukan dipotong, bukan bataka, bukan bataro, kotoa, bukan itu. Iya, tidak mesti kota itu mesti potong. Wa tuqatti'una al-arham, apa dipotong rahimnya. Kemudian qat'ut tariq, ya, wa taqta'una sabila, apa jalannya ditunggal gitu, dipotong. Enggak, artinya dilarang masuk. Udah paham? Kata itu apa? Wa quti'a dabirul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Apa dipotong orang yang zalim itu? Tangannya? Enggak. Dicegah maksudnya supaya jangan berbuat zalim. Ya kan? Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina. Apa dipotong tangannya? Enggak juga kan? Kenapa langsung mereka langsung potong? Nabi Yusuf, perempuan di Mesir, oleh Zulaikha diundang makan karena mereka komennya sadis banget. Wah, dasar perempuan lacur, istri pejabat, kok tergila-gila dengan bujangnya sendiri. Bujang itu kayak apa sih cantiknya? Oh, mana ada bujang cantik, bujang ganteng? Kata Zulaikha, andai kan engkau mengalami, kau pun pasti tidak akan tahan melihat Yusuf ini. Lah, bujang sepeda gantengnya terbujang. Oke, sini besok datang ya. Kasih makan, kasih buah-buahan, kasih pisau yang tajam-tajam. Yusuf, lewat. Jangan menoleh ya, lewat aja. Kata Zulaikha, lewat. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka terkagum. Wa qata'na aydiyahunna. Apa potong tangannya? Maksudnya apa? Tersayat, kebeler, apa ditunggal dah? Wa qata'na. Dari mana mereka memutuskan potong tangan tuh? Gegabah banget sih. Masa tangan orang dipotong? Coba kita ungkap dulu sebentar. Ini mah setuju silakan, nggak silakan. Tapi kita kan menguji kekuatan argumentasi mereka. Potong tangan itu hukum Islam. Dari mana mereka bisa potong tangan? Masa Allah bikin tangan kamu yang motong? Gitu saja kan di penjara cukup. Artinya di penjara sehingga mereka tidak bisa berbuat
menjahati masyarakatnya, bukan dipotong, bisa dipenjarakan. Betul enggak? Oke. ID. Kita kupas ID. ID itu jamak kan? Berarti yang dipotong berapa tangan? As-sariqu 2 tangannya. As-sariqatu 2 tangannya. Berarti berapa tuh? Waktu aidiyahuma, ID kan jamak, berarti lebih dari 2 kan? Berarti 4 kan? Dipotong semua gitu tangannya. Juga nggak jelas. Apa yadun itu artinya tangan? Enggak juga. Yadullah fawqa aydihim juga bukan tangan beneran. Ya. Dan Nabi Dawud juga, inna Dawud adal aidi wal absar. Apa tangan? Betul enggak? Lahu muaqibatun baina yadayhi, di kedua tangannya, bukan tangan di depan maksudnya. Kenapa 2 tangan? Karena tangan bekerja ke depan, enggak ada tangan bekerja ke belakang nih. Jadi kedua tangan itu berarti ID itu bukan tangan, tapi artinya di hadapan. Tangan juga tidak berarti tangan beneran. ID itu artinya kesempatan mereka untuk berbuat jahat, kemampuan untuk menjahati orang, kan begitu. Kenapa langsung gitu? Kok menjurus begitu langsung potong tangan? Itu kan memang otaknya kejam asalnya, potong tangan saja. Gitu. Sudah. Terus yadun. Yadun itu apa artinya? Tangan. Yang mana tangan tuh? Tangan ini terdiri dari 5 jari. 1 jari namanya kelingking, manis, tengah, telunjuk, sama ibu jari jempol. Setiap jari ada ruas. 1, 2, 3. Ini epek-epek namanya. Ini zahrul kaf. Kalau ini pergelangan. Ini namanya apa? Kalau ini apanya? Apa namanya? Apa? Ini sa'idun. Ini adudun. Ini kafun. Ini mirfakun. Bahasa Arabnya apa ini? Bahasa Indonesianya? Pangkal tangan. Ini. Nah, yang dipotong tuh sebelah mana yang dipotongnya? Nggak jelas juga. Iya kan? Kenapa di sini? Dari mana keputusan pergelangan tangan? Itu kan hasil ijtihad. Kalau jentiknya aja boleh nggak? Ini kan satu pertanyaan. Dan ini bukan saya, seluruh negara Islam di dunia menolak potong tangan, termasuk Indonesia. Mesir saja. Sekarang ada orang yang menuntut dipraktekannya potong tangan, kan nggak paham saya. Masa tangan dipotong, sadis banget, iya kan? Kalau yadun itu 1, kalau 2 yadani, jamaknya ID, berarti kan lebih dari 2, berarti 4 kan, berarti tangannya 4 sih, berarti 4 macam gitu. Kenapa hanya 1? Siapa yang menyebutkan 1? Yang ID himji. Betul nggak? Oke. Setelah fakta'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba, sebagai imbalan atas perbuatan mereka, wa nakalan minallah, nakalan itu taroja'a, artinya supaya mereka tidak mengulanginya. Kalau tidak mengulang, tangannya masih utuh kan? Kalau ditukar kan nggak bisa sama sekali. Hai, ya saja. Setelah itu, faman taba min ba'di dzalika wa aslaha, kalau bertobat dan memperbaiki, fa innallaha yatubu alaih, Allah akan mengampuninya. Bagaimana bertobat yang sudah dipotong tangannya aja? Ngaco kamu.
Berarti kan ada pertobatan. Jadi ini semuanya tidak jelas. Tidak jelas. Itulah fikih. Itulah sejarah fikih. Yang kamu sanjung-sanjung itu. Yang kamu bela-bela itu pikiran manusia. Apa pasti Allah maksud potong tangan? Belum pasti kok. Al-fiqhu dzununun, dugaan saja. Dah. Betul enggak? Ini kalau istri batal enggak? Batal. Apa ini jadi masalah? Enggak bisa naik haji, udah. Betul enggak? Istri bertengkar suami, kan enak. Nok, maghrib sholat dulu yuk, berjamaah. Nanti habis sholat maghrib kita terusin lagi bertengkarnya. Kita peluk-peluk, wudhu bareng, selesai kan? Ini karena gara-gara wudhunya batal kan minta anu kan dikewer. Oh, saya nyenggol. Membuat jarak antara suami dan istri. Betul enggak? Ketika istrimu sakit, siapa yang berhak nyeboki istrimu kalau bukan kamu sendiri? Nah kalau batal gimana? Ini saya berlogika, prakteknya saya bermadzhab Syafi'i juga. Paham nggak ya? Yang menyalahin dong. Jadi ketika saya bermadzhab Syafi'i, padahal logika saya tidak menerima argumentasi itu. Apa sebabnya? Sengaja logikaku kalahkan karena aku memilih bersahabat dengan kamu. Paham kan? Kalau saya mazhabnya Maliki, nanti bahsul masailnya sama siapa? Yang udah Syafi'i semua kok. Sudah saya mau cari yang nyaman lah. Begitu maksudnya. Jangan lalu mengatakan saya menghina, enggak juga dong. Ya kan begitu persoalannya. Ya ini kan baik, itu fikih. Jadi kekuatan fikih itu kalau saya serang bisa rontok semuanya. Itu makanya tolong fikih jangan dibela-bela banget sih. Belalah Allah dan Rasulnya saja. Jangan gitu. Ya gitu. Kalau fikih masih silakan, mau haram ada, halal ada, kok bela aja. Kan gitu. Jadi ketika kita berbeda pandangan fikih, tolong jangan bertengkar. Itu ujungnya mah. Apa yang saya katakan ujungnya mah bahwa pertengkaran diantara kamu itu rebutan pepesan kosong semuanya. Percaya? Setuju? Mulai hari ini yuk kita kembangkan pemikiran kita ini bahwa pertengkaran tidak ada pahalanya. Allah menyuruh kita untuk bersatu, bersahabat, bukan untuk bertengkar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kalau bertengkar ada pahalanya enggak? Yang nyuruh kamu bertengkar siapa? Allah. Ngaco kamu. Allah nyuruhnya apa? Bersahabat. Nyuruhnya ya menyuruhnya bersatu, bukan berpecah belah kok. Ketika Anda berpecah belah, nurutin siapa kamu ini? Nafsu. Anda mau mendengarkan seruan ini silahkan. Enggak juga enggak apa-apa, karena saya menyampaikan seruan Allah. Kalau mau tolak, tolaklah perintah Allah itu. Saya enggak nyuruh kamu bersatu kok, yang nyuruh Allah. Menurut silakan, enggak udah. Yang penting saya tidak mau terlibat dalam permusuhan ini. Itu aja salahnya. Wes, bengen yuk, mangga. Assalamualaikum.